Gue nggak bakal bilang siapkan mental. Karena cerita ini tuh nggak akan nyerang jantung lo ya. Jadi cerita ini tuh bakalan nyerang kepala. Dan biasanya yang bikin orang rusak bukan yang bikin kaget, tapi yang bikin pelan-pelan nerima sesuatu yang salah sebagai hal wajar. Jadi kalau lo denger ini sendirian, terus juga di kamar, lampu posisinya mati, dan ada satu momen dimana lo ngerasa kok suasananya mirip ya? Berhentiin. Karena blok rawa hitam itu bukan tempat ya guys, dia itu adalah kondisi. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Nih buat kamu yang suka cerita-cerita misteri kayak gini, kamu boleh banget untuk subscribe YouTube Kamek, terus juga kalau bisa di like-like, di komen-komen, dan di share-share ya ke teman-teman kamu ya guys. Jadi kita langsung aja nih, lanjut cerita guys. Nah, untuk pemerannya di sini yang mengalaminya itu adalah Raka ya. Jadi di sini Raka itu bukan orang yang ambisius. Kerja ya kerja, pulang ya pulang. Makanya waktu dapat email proyek tambahan, dia nggak langsung curiga. Dan di sini dia subjek emailnya tuh udah revisi lokasi segera. Isinya tuh bener-bener singkat, terlalu singkat nih buat ukuran kantor. Dan yang anehnya ya di email itu nggak ada tanda tangan, terus juga nggak ada CC atasan. Cuma ada satu file di mana file itu isinya peta buram dan hitam putih. Dan di pojoknya ada tulisan tangan, Bo. Ya, kayak gini. Kalau kamu dapat berarti giliranmu. Menurut gue, kata giliran itu tuh kata yang halus tapi isinya tuh kasar. Karena giliran kan berarti ada orang sebelum lo kan, dan pasti ada orang setelah lo juga, bener gak? Dan di titik ini Raka belum sadar sama sekali kalau dia tuh bukan dapat tugas, tapi masuk antrian. Semakin jauh Raka nyetir, semakin jarang tanda kehidupan. Nah, nggak ada motor lewat, terus juga nggak ada anak sekolah, bahkan nggak ada orang yang jemur pakaian. Dan anehnya, bau udara tuh udah berubah. Dimana udah bukan bau busuk lagi ya, tapi bau lembab yang terlalu lama ditutup nih. Kayak ruangan kosong yang pintunya tuh baru dibuka setelah bertahun-tahun. Terus di situ tuh jam mobil pun berhenti ya, HP panas tapi mati. Dan di titik ini ya guys, Raka sadar satu hal, dia enggak pernah belok, tapi jalannya tuh terasa muter. Dan di sini menurut gue ya, jalan yang muter tanpa belokan itu tuh udah kayak simbol bahwa lo tuh masih bergerak, tapi nggak pernah bener-bener ngejauh. Dan itu jauh lebih horor daripada nyasar. Jadi kayak cuma muter. Tapi ini aduh ampun ya, si Raka ini bener-bener ya. Dari email aneh aja kok percaya-percaya aja. Ampun deh ini si Raka ya. Dan di sini blok rawa hitam tuh nggak kelihatan rusak. Itu yang bikin salah. Cat rumah masih utuh, jendela bersih, dan sapuan halaman tuh rapi. Kayak desa yang disiapkan buat tamu, bukan buat ditinggali. Warganya tuh ramah juga, terus juga terlalu ramah bahkan guys. Tapi mereka tuh punya kebiasaan aneh. Apa nih kebiasaan nih? Jadi mereka tuh nggak pernah nanya kabar. Mereka cuma bilang, oh kamu datang lagi. Nah padahal Raka kan belum pernah ke sana, aneh banget ya. Jadi kalau menurut gue kalimat datang lagi itu tuh bener-bener bikin ngeri gak sih, bikin merinding ya. Karena itu kan berarti versi diri lo yang lain, yang pernah ada di sini. Jelas-jelas orang Raka juga baru sekali kan. Dan kemungkinan besar nih nggak pernah pergi. Gila makin horor aja ya. Lalu ya, di sini tuh malam ya, tapi tuh nggak pernah gelap total guys. Jadi langit tuh kayak lupa cara jadi hitam. Nah, makin aneh. Bisa-bisanya lo ini ya, Raka pas lagi tidur, dia tuh bangun, tidur, bangun lagi. Dan pada saat itu jam bener-bener nggak ada yang bergerak. Dan setiap bangun, posisi badannya tuh bergeser tuh, si Raka tuh bergeser dikit. Nah di sini menurut gue pribadi hal yang paling horor itu tuh bukan penampakan gak sih? Tapi saat lo sadar, tubuh lo bergerak tanpa persetujuan lo. Kebayang gak? Ya kan? Ngeri banget gak tuh? Dan buat gue pribadi, hal paling horor itu bukan penampakan, melainkan saat lo sadar tubuh lo bisa bergerak tanpa izin pikiran lo. Gila, bergerak sendiri gak sih? Karena di situ tuh kendali udah bukan milik lo lagi sepenuhnya. Terus ritual itu tuh bukan disembunyiin ya, justru malah dipertontonkan guys. Nggak ada mantra di sana, nggak ada teriakan pula.
cuma ada satu kalimat, yang ini sudah cukup lama di sini. Anjir, horor banget ya. Dan orang itu turun ke lubang sambil senyum kecil. Kayak orang yang akhirnya tuh boleh berhenti capek. Dan ini lagi menurut gue lagi nih yang bikin adegan ini tuh ngeri tuh masalahnya bukan lubang ya, tapi ekspresi lega di wajah orang itu. Ini kan berarti apa nih, ritual apa nih? Karena itu tuh berarti tinggal di brok rawa hitam itu lebih capek daripada mati. Dan pada saat itu ya, Raka tuh lupa wajah ibunya. Tapi ingat nama kakek warga blok rawa hitam yang bahkan belum diajak ngobrol. Makin aneh ya tuh. Ya ampun, itu Raka lagi di mana ya? Bener-bener ya, ingatan si Raka itu tuh rontok semua ingatan pribadinya. Jadi tiba-tiba tuh ingatan yang di desa itu tuh yang masuk. Jadi kayak ketuker gitu loh. Dan ini tuh udah bukan kerasukan lagi, tapi ini tuh asimilasi. Guys, ini tuh udah lebih parah ya menurut gue ya. Soalnya ini tuh asimilasi. Jadi menurut gue pribadi kerasukan itu tuh masih ada perlawanan, bener gak? Tapi kalau udah asimilasi, lo tuh udah gak akan sadar kapan lo berhenti jadi diri lo sendiri. Dan di sini Raka akhirnya masuk ke ruang kosong ya. Dan di dalamnya juga udah bukan gelap nih ya. Di dalamnya itu kosong dalam arti sebenarnya. Nah, ngerti gak lo maksudnya? Ya, jadi bener-bener gak ada gema. Terus juga nggak ada bayangan sama sekali. Dan suara nafas Raka kedengeran terlalu jelas. Jadi kayak, itu tuh, ngeri gak? Dan kayak ruangan ini tuh dibuat khusus buat denger siapa yang masih hidup. Balik lagi ya, ruang kosong itu tuh bukan buat dikunci. Tapi ruang itu tuh bener-bener buat ngetes nih siapa yang masih punya kesadaran. Kalau dia masih hidup. Aduh. Ceritanya jadi kemana-mana ya. Gila sih. Ngeri. Terus juga ini posisinya di musola. Tiba-tiba tuh ada buku catatan. Isinya tuh daftar nama. Dan gak ada tanggal lahir. Gak ada tanggal kematian juga. Cuma kolom datang, menetap, dan diganti. Dan di situ nama Raka ada loh. Anehnya tuh ada nama tuh diganti ya. Dan kolom digantinya tuh kosong guys. Ini bagian paling kejam sih menurut gue. Karena hidup seseorang tuh bener-bener direduksi. Jadi status ya kan. Jadi kayak datang, dipakai, terus diganti. Dan di sini kepala blok akhirnya jujur guys bahwa blok rawa hitam itu adalah bukan desa. Ini tuh wadah guys. Jadi kalau satu peran kosong, waktu mulai retak dan satu-satunya cara menambalnya itu adalah ya orang luar datang lagi gitu loh. Jadi menurut gue ini tuh benar-benar mirip seperti dunia nyata ya. Jadi banyak sistem yang nggak peduli siapa lu, yang penting perannya jalan dan terisi pastinya. Di sini Raka udah nyoba buat kabur ya. Tapi jalan keluar tuh selalu balik lagi ke lapangan. Dan orang-orang di sini udah pada mulai manggil dia loh. Jadi kayak Pak Raka. Waduh, udah kenal ya. Udah bukan sebagai tamu guys, tapi sebagai kepala ritual berikutnya. Nah loh, tiba-tiba jadi kepala ritual nggak tuh, ya kan? Dan di sini nih, horor terbesar itu tuh udah bukan saat lo gagal kabur, tapi saat semua orang tuh yakin lo emang nggak pernah harus pergi. Nah nih ada sedikit plot twist juga nih. Di sini Raka sadar ya, dia tuh bukan orang pertama yang bernama Raka, tapi itu jabatan. Nah nggak loh. Dan yang ngirim cerita ini ke gue bukan manusia, tapi sistem. Sistem itu tuh makhluk paling abadi ya. Karena dia tuh udah nggak perlu lagi hidup. Dia tuh cuma perlu orang yang mau nerusin. Jadi ini balik lagi ya, menurut pendapat gue horor yang paling kejam itu udah bukan membun-bun ya, tapi yang ngasih alasan buat bertahan walaupun harus ngorbanin diri sendiri. Nah, kalau cerita ini kerasa deket mungkin karena kita semua pernah jadi orang luar yang lama-lama disuruh menetap. Oke, sekian ceritanya ya. Gimana? Lumayan bikin merinding dan bener-bener gue udah nggak habis pikir sih sama posisi dan keadaannya dan gimananya gitu ya guys. Jangan lupa pokoknya untuk subscribe YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen, dan di share-share juga ya guys. Sampai ketemu di Kamek cerita episode berikutnya. Bye guys. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.